Halo semuanya, selamat datang di channel Katsa 19. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan kembali belajar pada materi debit ya, terutama menentukan waktu. Di video-video sebelumnya kita sudah belajar satuan dalam debit, menentukan debit, menentukan volume. Nah, teman-teman bisa melihat di video sebelumnya ya. Oke, teman-teman yang menyaksikan video ini jangan lupa untuk subscribe-nya terlebih dahulu. Pertolongan Anda sangat berarti bagiku. Terima kasih. Oke, di sini untuk kelas 5 ya, pelajarannya debit, kita kembali menggunakan segitiga pintar. Segitiga pintar ada V, D, dan T. V itu volume, D itu debit, T itu waktu. Jadi untuk menghitung waktu, kali ini adalah volume dibagi debit atau V per D. Dan kita pada video ini membahas 5 soal berdasarkan buku pegangan siswa. Ayo berlatih 11 ya. Teman-teman bisa menyaksikan, di sini terdiri dari 5 soal cerita. Oke, kita akan kupas tuntas satu persatu dengan jamu. Apa itu jamu? Jelas dan mudah. Baik, kita langsung ke pembahasan nomor 1. Sebuah penampungan air berbentuk tabung dengan volume 24 meter kubik. Tabung dialiri air dengan debit 100 liter per menit. Berapa jam tabung tersebut akan penuh? Nah, sebelum kita masukkan ke dalam rumus, kita lihat dulu ya, volumenya satuannya meter kubik dan debit satuannya di sini liter. Liter itu sama dengan desimeter. Jelas ya, di sini berbeda ya satuannya, maka harus kita samakan. Kemudian kita lihat pertanyaannya yang diminta waktunya dalam bentuk jam. Sedangkan debit waktunya itu menit. Jadi nanti setelah menemukan waktunya berapa menit, kita rubah ke bentuk jam. Nah, kita langsung ke soalnya saja. Pasti teman-teman masih bingung gimana ya. Nah, kita langsung ke dalam soalnya. Oke, sebelum ke dalam rumus, maaf ya ini terlalu cepat. Kita ubah dulu volumenya menjadi desimeter ya atau ke liter. 24 meter kubik. Ini kita rubah ke desimeter kubik, turun 1 ya teman-teman. Maka 24 kita kalikan dengan 1000. Maka hasilnya 24 desimeter kubik, atau bisa kita tuliskan di sini liter. Kita menyamakan ya. Liter dengan desimeter, ingat ya teman-teman, nilainya sama. Oke, setelah ketemu satuannya sudah sama dengan debit, baru kita masukkan ke dalam waktu. T sama dengan V per D. Volumenya 24.000. Kemudian debitnya adalah 100. Kalau kita bagi 24.000 dibagi 100, hasilnya adalah 240. Di sini satuannya masih menit. Maka kita rubah ke dalam bentuk jam. 240 menit ke jam, kita kalikan 1/60. Nah, ini mengkonversi waktu. Sudah juga aku jelaskan ya di video sebelumnya, silahkan mencari di channel Katsa 19. Video mengkonversi atau merubah satuan waktu. Oke, ini 240 kita coret. 240 kita coret atau kita bagi dengan 60, maka hasilnya adalah 4 ya. 4 kali 1 adalah 4 jam. Nah, itu ya teman-teman jawabannya untuk nomor 1. Berapa jam tabung tersebut akan penuh? Akan penuh pada 4 jam. Oke, mudah ya teman-teman dan jelas. Kita lanjut ke soal nomor 2. Volume bak mandi 200 desimeter kubik.
diisi dengan air dari sebuah keran dengan debit 5 liter per menit. Berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi sampai penuh? Nah, kembali ya, kita sebelum ke dalam rumus, kita lihat dulu satuannya. Desimeter kubik ini sama dengan liter. Debit juga liter, maka satuannya di sini sudah sama. Kemudian kita lihat pertanyaannya, waktu yang diminta adalah dalam bentuk satuannya menit. Debit satuannya juga menit, ini juga sudah sama. Maka tanpa harus kita mengkonversi atau kita merubah, langsung kita ke dalam rumus saja. T V per D sama dengan V-nya 200 per 5 sama dengan 200 dibagi 5 yaitu 40 menit. Sangat mudah ya teman-teman. Pastinya bisa ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Akuarium berbentuk balok dengan panjang 100 cm, lebar 5 desimeter, dan tinggi 40 cm. Akuarium tersebut diisi dengan menggunakan selang yang debitnya 100 ml per detik. Berapa lama pengisian air dalam akuarium sampai penuh? Nah, di sini volumenya belum diketahui. Namun, di sini sudah ada ya panjang, lebar, dan tinggi. Juga berbentuk balok, maka kita menentukan volume baloknya. Sebelum kita rubah, kita lihat dulu satuannya. Untuk panjang cm, lebar desimeter, dan tinggi cm satuannya. Maka ada perbedaannya pada lebar. Kita satukan dulu, samakan dulu satuannya. Panjang itu 100 cm, lebar sama dengan 5 desimeter. Nah, sebelum kita rubah, kita lihat dulu di sini mintanya ke cm atau ke desimeter. Kita lihat dulu satuan pada debit. Satuan debit 100 ml. Mililiter ya, ingat-ingat ya, mililiter itu nilainya sama dengan cm. Maka untuk panjang, lebar, dan tinggi semuanya kita rubah ke cm. Karena itu untuk yang lebar 5 desimeter ini kita rubah ke cm, dikalikan 10 ya, 5 kali 10 50 cm. Jadi sebelum memasukkan ke dalam rumusnya waktu maksudnya, rumusnya waktu, kita samakan dulu satuannya ya, teman-teman. Itu harus benar-benar diingat. Jangan langsung apa-apa dimasukkan dalam rumus, nanti salah hasilnya. Untuk tinggi yaitu 40 cm. Nah, di sini panjang, lebar, tinggi satuannya sudah sama-sama cm, maka tinggal kita masukkan dalam volume balok. Masih ingat ya rumus balok ya, P kali L kali T. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 100 dikali lebarnya 50 dikali tingginya 40. Kita tulis dulu nolnya yang tertera pada perkalian di sini. 1, 2, 3, 4. Kita tulis nolnya 4, 3, 4. 1 kali 5, 5. 5 kali 4, 20. Maka kita tuliskan 20. Hasilnya di sini 200.000 ya teman-teman. Dengan satuannya cm kubik. Cm kubik itu nilainya sama dengan mililiter. Maka menjadi 200.000 mililiter. Oke, setelah itu baru kita masukkan ke dalam waktu. Rumusnya waktu T sama dengan volume dibagi debit. Volumenya 200.000
debitnya yaitu 100. Maka bisa kita coret ya sini 0 paling belakang 2 kita coret dengan sini, tersisa 2000. Satuannya detik. Pada pertanyaan nomor 3, berapa lama pengisian air dalam akuarium sampai penuh? Nah, di sini kan tidak diminta satuan waktunya itu ke jam, menit, atau detik. Maka kalau sudah diketahui detik, ya sudah ke detik saja. Ya, jadi tergantung dari satuan yang diminta. Oke, teman-teman. Dari 1, 2, 3 pastinya sudah paham ya. Sebelum kita melanjutkan ke soal nomor 4, bagi teman-teman yang belum untuk subscribe channel Datsa 19, silakan untuk subscribe terlebih dahulu karena pertolongan kalian sangat berarti bagiku. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah bak mandi yang berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 1 meter. Bak mandi tersebut dialirkan air dari sebuah keran dengan debit 10 liter per menit. Berapa menit waktu yang diperlukan agar bak tersebut terisi penuh air? Nah, di sini juga volumenya belum diketahui, namun bak mandinya sudah ada bentuknya ya, bentuknya kubus, panjang rusuknya 1 meter, dan debit satuannya itu liter. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Jelas ya berbeda ya antara panjang rusuk dengan debit dengan satuannya debit, maka kita samakan terlebih dahulu. Rusuk itu kita singkat dengan R sama dengan 1 meter. Kalau kita rubah ke desimeter, turun 1 tingkat, maka dikalikan 10. 1 kali 10 ya, 10 desimeter. Kemudian kita ke volume kubus. Kita tentukan dulu volumenya kubus. Volume kubus yaitu R pangkat 3. Atau R kali R kali R juga boleh. 10 pangkat 3 yaitu 1000. Dengan satuannya desimeter kubik. Atau bisa juga kita tulis 1000 liter. Nah, di sini kalau sudah sama satuannya, baru kita tentukan waktu yang dibutuhkan. Volume dibagi debit. Sama dengan volumenya yaitu 1000, debitnya yaitu 10. 1000 kalau dibagi 10 yaitu 100. Satuannya waktu tertulis menit. Pada pertanyaannya berapa menit? Nah, di sini kan waktunya diminta menit. Maka ya sudah, ketemu kan waktunya 3 menit, maka hasilnya itu ya 100 menit. Waktu yang diperlukan agar bak tersebut terisi penuh air. Oke, kita bahas soal yang terakhir nomor 5. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 5, soal terakhir ya. Debit air keran di rumah paman 15 desimeter kubik per menit. Jika bak mandi berukuran 60 cm kali 50 cm kali 40 cm akan diisi sampai penuh, berapa waktu yang diperlukan? Nah, di sini walaupun tidak tertera bentuknya balok atau kubus, tapi ada tulisannya 60, 50, dan 40. Maka di sini panjang, lebar, dan tingginya ya. Berarti kalau ada panjang, lebar, dan tinggi, menghitung balok pastinya. Nah, sebelum ke rumusnya volume balok, dilihat dulu satuannya ya teman-teman. Apakah sudah sama untuk panjang, lebar, dan tingginya? Oke, di sini sudah sama ya, sama-sama sentimeter. Maka tinggal kita ke dalam rumusnya volume balok. Kita tulis volume aja. Panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan panjangnya 60 dikali lebarnya 50 dikali tingginya 40. Kita tulis dulu nolnya yang tertera ada 3 ya di sini ya. Kita tulis 3.
Kemudian 6 kali 5, 30. 30 kali 4, 120. Kalau kita tuliskan 120 ribu, satuannya itu ya, sentimeter kubik. Nah, kita samakan dengan debit. Debit itu desimeter kubik. Maka untuk volume, kita rubah saja ke dalam bentuk desimeter kubik ya. Sentimeter kubik ke desimeter kubik itu naik satu tingkat. Maka dibagi 1000 ya nih. 120.000 kita bagi dengan 1000. 0,3 kita coret dengan yang belakang kita coret. Maka hasilnya adalah 120 desimeter kubik. Oke, setelah diketahui satuannya sama, baru kita masukkan ke dalam waktu yang dibutuhkan. V per D sama dengan volumenya 120, debitnya 15. 120 dibagi 15 yaitu 8, satuannya waktu menit. Nah, pada pertanyaan soal 5 kan tidak diminta waktunya dalam satuan berapa, maka ini aja ya teman-teman, 8 menit. Oke teman-teman, kita sudah membahas kupas tuntas satu persatu soal pada video kali ini, ada 5 soal. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk meninggalkan like-nya terlebih dahulu, komennya jika apa yang aku ucapkan ini terlalu cepat, ataupun kalau memang sudah baik ya, katakan yang baik pada komen ya. Dan jangan lupa sekali lagi, pertolongan kalian, satu subscribe dari kalian, itu sangat berarti bagiku. Oke, teman-teman, subscribe itu gratis. Silahkan untuk tekan tombol loncengnya dan subscribe-nya ya. Tekan tombol subscribe, kemudian loncengnya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.